Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang laki-laki, 34 tahun, dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 84/52 mmHg. Frekuensi nadi 134 x menit dan teraba lemah, frekuensi 34 x menit. Tampak ir-etir AKSI dinding dada berat, fraktur terbuka 20 cm di tibia dengan perdarahan masif. Saat ini pasien sudah terpasang neck collar. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Pasang infus 2 akses. B. Lakukan pressure bandage. C. Observasi tanda-tanda vital. D. Berikan oksigen simple mask 6 liter per menit. E. Pastikan adanya luka terbuka di tempat lain. Jawaban B. Lakukan pressure bandage. Pembahasan pada kasus tersebut, atasi terlebih dulu masalah utamanya yaitu perdarahan masif sehingga lakukan pressure bandage baru kemudian pasang infus 2 akses. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah mendapatkan seorang laki-laki umur 35 tahun dengan HIV yang baru pulang dari rawat inap di rumah sakit. Pasien dengan keluhan masih lemah dan sering pusing. Hasil pemeriksaan konjungtiva pucat, tekanan darah 100/80 mm hidargirung, hemoglobin 10 gram dial. Keluarga memberikan makanan nasi dan ikan kering tanpa sayur. Keluarga kurang paham tentang diet pada pasien tersebut. Apakah intervensi keperawatan pada kasus tersebut? A. Menganjurkan pemeriksaan laboratorium. B. Menganjurkan untuk pergi ke dokter swasta. C. Memberikan penjelasan tentang penyakit HIV. D. Memberikan pendidikan kesehatan cara merawat pasien di rumah. E. Menjelaskan jenis dan manfaat makanan yang harus dikonsumsi oleh pasien. Jawaban K. Menjelaskan jenis dan manfaat makanan yang harus dikonsumsi oleh pasien. Pembahasan, pada kasus di atas didapatkan pasien HIV dengan kondisi lemah dan sering pusing. Hasil pemeriksaan TD 180 mm hidargirung, konjungtiva pucat, HB 10 gram dial. Keluarga kurang paham tentang diet pasien sehingga intervensi yang dilakukan adalah menjelaskan jenis dan manfaat makanan yang harus dikonsumsi oleh pasien. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang perawat melakukan kunjungan rumah mendapatkan seorang batita perempuan, 1 tahun, telah dilakukan imunisasi campak di klinik. Keluarga memberikan obat penurun panas, tetapi masih merasa ketakutan serta cemas dengan kondisi batitanya. Hasil pengkajian didapatkan suhu 37,8 derajat Celcius batita dengan keluhan tenggorokan kering. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan ke rumah sakit. B. Melakukan kompres pada ketiak anak. C. Menjelaskan kepada keluarga tentang efek imunisasi pada anak. D. Menjelaskan pada ibu bahwa anak tidak sakit dan butuh istirahat. E. Menyarankan untuk memberikan obat penurun panas 3 hari berturut-turut. Jawaban C. Menjelaskan kepada keluarga tentang efek imunisasi pada anak. Pembahasan. Keluarga telah membawa anaknya untuk imunisasi campak. Keluarga tampak cemas dan ketakutan dengan kondisi anaknya. Perawatan dapat menjelaskan efek tentang imunisasi pada anaknya. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang perawat melakukan pendidikan kesehatan pada keluarga dengan masalah peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Metode yang digunakan adalah demonstrasi. Perawat telah mempraktikkan cara membuat ramuan herbal berupa rebusan daun seledri dan meminta keluarga untuk meredemonstrasikan hasil evaluasi. Keluarga dapat memperagakan kembali dengan benar. Apakah pencapaian kriteria evaluasi yang tepat pada kasus tersebut? A. Efektif. B. Proses. C. Struktur. D.
Kognitif psikomotor. Jawaban E. Psikomotor. Pembahasan. Kata kunci pada kasus adalah keluarga dapat memperagakan kembali. Dalam kriteria dan standar perencanaan keluarga terdapat 3 kriteria evaluasi pencapaian yaitu 1. Pengetahuan kognitif, 2. Sikap auditif, 3. Keterampilan psikomotor. Definisi klasifikasi standarnya adalah A. Kognitif yaitu melihat kemampuan keluarga dalam menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh perawat keluarga. B. Afektif yaitu melihat kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan sehingga dapat segera memecahkan masalah yang dirasakan oleh anggota keluarga. C. Psikomotor diharapkan keluarga mampu untuk melakukan tindakan yang sudah disampaikan oleh perawat, yaitu keluarga dapat mempraktekkan cara membuat minuman untuk mengurangi kolesterol. Evaluasi keperawatan pada tindakan pendidikan kesehatan keluarga juga dapat dilakukan dengan 1. Evaluasi struktur, 2. Evaluasi proses, 3. Evaluasi hasil. Soal nomor 5 P3 Perawat, seorang lansia, 68 tahun dengan diagnosis stroke ditemukan perawat saat kunjungan rumahnya. Klien mengeluh tidak mampu berjalan, kaki kanan lemah. Hasil pengkajian keluarga tidak pernah melatih klien untuk dapat berjalan, karena tidak mengetahui caranya. Keluarga tidak bisa mengambil keputusan tindakan apa yang akan dilakukan. Apakah implementasi keperawatan utama pada keluarga tersebut? A. Merujuk klien ke rumah sakit. B. Mengkaji dukungan keluarga. C. Memberikan suplemen vitamin. D. Memodifikasi lingkungan keluarga. E. Memberikan edukasi tentang latihan gerak. Jawaban E. Memberikan edukasi tentang latihan gerak pembahasan. Pada kasus diketahui klien diagnosis stroke dengan keluhan tidak mampu berjalan, kaki kanan lemah. Keluarga tidak pernah melatih klien untuk bisa berjalan karena tidak mengetahui caranya. Implementasi yang tepat yaitu memberikan edukasi tentang latihan gerak. Soal nomor 6 P3 Perawat. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah mendapatkan seorang lansia berumur 65 tahun dengan penyakit hipertensi sejak 2 tahun lalu. Hasil pengkajian tekanan darah 170/80 mm hidargirum, kebiasaan klien suka makan asin dan masakan daging, jarang makan sayur mayur, keluarga tidak tahu cara memasak khusus bagi anggota keluarga yang menderita hipertensi. Perawat merencanakan pendidikan kesehatan pada keluarga. Apakah topik utama yang diberikan pada keluarga tersebut? A. Bahaya hipertensi. B. Latihan gerak pasif. C. Pentingnya olahraga. D. Diet sehat pada lansia. Cara minum obat teratur. Jawaban D. Diet sehat pada lansia pembahasan. Pada kasus sebuah keluarga memiliki riwayat hipertensi sejak 2 tahun lalu. Hasil pengkajian kebiasaan suka makan asin dan masakan daging, jarang makan sayur mayur. Tema utama yang tepat dalam memberikan pendidikan kesehatan adalah diet sehat pada lansia. Soal nomor 7 P3 Perawat. Perawat melakukan kunjungan rumah seorang perempuan, umur 55 tahun, dengan keluhan kepala pusing dan kaku pada bagian tengkuk sejak 3 hari lalu. Hasil pengkajian keluarga mengatakan bahwa klien baru tahu ia menderita hipertensi, dilarang mengkonsumsi makanan berlemak, masih memakan gorengan, tekanan darah 160/90 mm hidargirum, frekuensi napas 20 kali menit, frekuensi nadi 84 kali menit. Apakah masalah kesehatan pada kasus tersebut? A. Self-efikasi yang cukup. B. Kurang terpapar informasi. E. Pemilihan gaya hidup tidak sehat. D. Ketidakadekuatan dukungan sosial. E. Sikap negatif terhadap pelayanan kesehatan. Jawaban C. Pemilihan gaya hidup tidak sehat pembahasan. Seorang klien memiliki tekanan darah yang cenderung tinggi, klien jarang kontrol kesehatan, sering mengkonsumsi makanan lemak menunjukkan bahwa terjadi penolakan terhadap perubahan status kesehatan dan tidak melakukan tindakan pencegahan sehingga menimbulkan masalah keperawatan perilaku kesehatan berisiko. Definisi diagnosis perilaku kesehatan cenderung berisiko D. 0099 artinya hambatan kemampuan dalam mengubah gaya hidup atau perilaku untuk memperbaiki status kesehatan. Berdasarkan buku SDKE penyebabnya adalah A.
Self-efficacy yang rendah bukan cukup seperti pada option A. Baik, kurang terpapar informasi, sudah ada informasi mencegah makanan berlemak. Soal nomor 8P3K perawat, seorang kepala keluarga kakak, umur 35 tahun, memiliki anak umur 7 tahun, dikunjungi perawat ke rumahnya. Hasil pengkajian TB anak 115 cm nampak lebih rendah dibanding teman sebayanya. Perawat akan melakukan edukasi tentang stunting tetapi kakak tidak mengizinkannya. Apakah prinsip etik yang terjadi pada kasus tersebut? A. Justice. B. Veracity. C. Autonomy. D. Accountability. A. Non-maleficency. Jawaban C. Autonomy. Pembahasan konsep A. Justice. Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional, perawat memberikan pelayanan yang adil. B. Veracity. Prinsip ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran atau kejujuran. C. Autonomy. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. D. Accountability merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam berbagai kondisi atau tanpa terkecuali. D. Accountability merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam berbagai kondisi atau tanpa terkecuali. A. Non-maleficency. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Soal nomor 9P3K perawat, perawat melakukan kunjungan keluarga, mendapatkan seorang laki-laki umur 50 tahun sejak 3 hari lalu dengan keluhan sakit kepala berulang, kadang merasa sesak. 1 minggu lalu kontak dengan pasien COVID-19, perawat menganjurkan isolasi mandiri di rumah, namun esok hari terlihat rekreasi bersama keluarga di tempat bermain anak. Apakah diagnosis keperawatan pada kasus tersebut? A. Ketidakpatuhan. B. Defisit pengetahuan keluarga. C. Defisiensi kesehatan keluarga. D. Kesiapan meningkatkan pengetahuan. E. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Jawaban A. Ketidakpatuhan. Pembahasan konsep. Ketidakpatuhan adalah perilaku individu dan atau pemberi asuhan tidak mengikuti rencana perawatan atau pengobatan yang disepakati dengan tenaga kesehatan, sehingga menyebabkan hasil perawatan pengobatan tidak efektif. Kata kunci, Bapak dianjurkan isolasi mandiri di rumah, namun esok hari terlihat rekreasi bersama keluarga. Perilaku rekreasi bersama keluarga menunjukkan perilaku menolak mengikuti anjuran untuk isolasi mandiri. Soal nomor 10P3K perawat, perawat melakukan kunjungan keluarga, mendapatkan anak perempuan, umur 12 tahun, sejak 1 hari dengan keluhan nyeri head. Hasil pengkajian mual, kram di bagian bawah perut dan menjalar hingga ke punggung, nyeri head biasa terjadi hari pertama. Keluarga menganggap hal tersebut normal dan biasa membeli obat di warung. Apakah masalah ketidakmampuan tugas keluarga pada kasus tersebut? A. Mengenal masalah kesehatan. B. Mengambil keputusan yang tepat. C. Menggunakan pelayanan kesehatan. D. Merawat anggota keluarga yang sakit. Memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan. Jawaban B. Mengambil keputusan yang tepat. Pembahasan konsep 5 tugas kesehatan keluarga menurut Friedman. 1. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan, bagaimana persepsi keluarga terhadap tingkat keparahan penyakit, pengertian, tanda dan gejala, faktor penyebab dan persepsi keluarga terhadap masalah yang dialami keluarga. Kedua, ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan yang tepat, termasuk sejauh mana keluarga mengerti mengenai sifat dan luasnya masalah. Bagaimana masalah dirasakan oleh keluarga? Keluarga menyerah atau tidak terhadap masalah yang dihadapi? Adakah rasa takut terhadap akibat? Atau adakah sikap negatif dari keluarga terhadap masalah kesehatan? Bagaimana sistem pengambilan keputusan yang dilakukan keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit? Ketiga, ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, seperti bagaimana keluarga mengetahui keadaan sakitnya
sifat dan perkembangan perawatan yang diperlukan, sumber-sumber yang ada dalam keluarga, serta sikap keluarga terhadap yang sakit. 4. Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan, seperti pengetahuan keluarga tentang sumber yang dimiliki di sekitar lingkungan rumah, pentingnya sanitasi lingkungan dan manfaatnya, kebersamaan dalam meningkatkan dan memelihara lingkungan rumah yang menunjang kesehatan. 5. Ketidakmampuan keluarga menggunakan pelayanan kesehatan seperti kepercayaan keluarga terhadap petugas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, keberadaan fasilitas kesehatan yang ada, keuntungan keluarga terhadap penggunaan fasilitas kesehatan. Apakah pelayanan kesehatan terjangkau oleh keluarga? Adakah pengalaman yang kurang baik yang dipersepsikan keluarga? Kata kunci, keluarga menganggap hal tersebut normal dan membeli obat di warung. Perilaku ini menunjukkan keluarga tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.